Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya melanjutkan perbincangan di segmen terakhir ini. Namun sebelumnya saya terima telepon dari salah satu pemirsa kita, Pak Gusmansyah di Riau. Ya benar, Bu. Ya, Pak Gusmansyah, silakan Pak. Ada yang kemudian ingin Anda sampaikan atau ingin memberikan komentar terkait dengan topik dialog kita pada hari ini? Pak Gusmansyah? Ya, Pak. Ya, Bu. Ya, masalah pertambangan ini, Bu. Masalah pertambangan ini, kalau masalah mafia ini, Bu, apa yang nggak ada mafia di Indonesia ini? Dari mulai KTP, nggak ada yang tidak ada mafia. Begini, Bu, di Kepri itu, di Kepulauan Riau, mafia ini, Bu, apa yang nggak ada mafia di Indonesia ini? Ya. Ya, seperti Pak Gusmansyah, sebelum Anda melanjutkan, mungkin suara televisinya bisa volumenya dikecilkan begitu, Pak? Atau mungkin TV-nya dulu bisa dimatikan karena suaranya feedback, Pak, ke studio. Oke. Begini, Bu. Ya. Berapa bulan yang lalu, Airut Polda Kepri ada menangkap kapal pertambangan di perairan Tanjung Balai Karimun Kundur. Setelah itu ditangkap itu dilepas lagi karena alasan Polda katanya tidak ada uang perawatan karena biayanya begitu mahal. Istilahnya pinjam pakai. Tapi anehnya PT Karimun Mining itu sudah dikasih kapal itu dibawa lagi untuk mencari timah lagi, biji timah itu. Jadi kalau di Kepri itu kalau seperti DPR saya nggak percaya deh kalau mau turun mau ngomong-ngomong itu. Saya tahu. Artinya menurut Anda sendiri pemberantasan mafia migas ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Anda pesimistis dengan yang kemudian dilakukan sejumlah tim saat ini baik dari DPR ataupun juga dari pihak kepolisian begitu, Pak? Iya benar. Kalau memang ya ini masalah pertambangan ini mafia pertambangan ini akan diberantas apa yang kata Pak Victor Simanjuntak tadi itu. Silakan dong datang ke Kepri ini. Tangkap itu orang, pejabat-pejabat yang memberikan izin itu. Artinya menurut Anda tidak hanya di pusat tapi juga sampai ke daerah begitu ya, Pak ya? Benar, seperti di Kepri itu yang kepala dinas pertambangannya adik gubernur. Abangnya gubernur, kepala pertambangannya adik gubernur. Jadi orang kong-kali-kong mengeluarkan itu izin itu, Ibu. Baik, Pak Gusmansyah, kami sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, artinya bahwa dari masyarakat saja sebenarnya sudah pesimistis kemudian dalam pemberantasan mafia migas ini. Sebenarnya di sini adalah kemudian ada yang mengatakan bahwa undang-undangnya yang lemah. Tapi menurut Anda sendiri apakah memang ini juga karena undang-undangnya atau karena memang pemerintahnya juga memang berniat untuk melakukan itu begitu? Ya, ingin mungkin terlibat. Saya kira ada dua masalah ya, undang-undang dalam arti sistem, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian tata kelola, itu kita bicara sistem. Tapi juga ada masalah pelaku, mulai dari yang paling tinggi sampai yang di daerah misalnya. Ini juga bermasalah. Nah, kebetulan karena memang dari sistem pelaku lah ya, terutama dari subjeknya ini memang ada masalah, ada moral hazard, ada celah di sistem atau undang-undang ya sudah itu lengkaplah sudah perburuan rente itu terjadi gitu. Tadi disebutkan soal penyeludupan biji timah misalnya, itu dari bubble sebetulnya bukan Kepri ya. Itu saya kira bisa dibuktikan dari bagaimana yang namanya Singapura, Malaysia, Thailand secara internasional tercatat sebagai eksportir barang-barang hasil timah. Ya, padahal di sana tidak ada tambang. Dari mana itu bisa dapat biji timahnya misalnya? Artinya barang-barang tersebut diselundupkan. Diselundupkan dan itu juga mendapat pengawalan dari aparat.
Mana ada rakyat biasa itu yang berani melakukan itu. Artinya masalah juga ada di kepolisian. Nah, Pak Victor ini saya kira tidak cukup hanya kalau memang mau berantas katanya, tolong yang di bubble juga dilakukan. Betul, gitu betul. Ya, nah, termasuk juga aparat-aparat Pemda. Oke. Gitu. Jadi supaya menyeluruh saja semuanya, ya kan? Karena ini fakta. Tidak bisa bilang oh tidak ada penyeludupan ya. Lihat aja laporan keuangan atau hasil kinerja dari masing-masing negara itu. Pasti mereka sebutkan mereka punya pendapatan dari industri timah. Apakah itu dalam bentuk tin chemical atau barang-barang lain. Artinya dalam penelusuran kasus ini kemudian akan melibatkan atau juga akan harus mengintervensi sejumlah negara-negara tersebut? Tidak perlu. Kita cuma lihat kan mereka setiap tahun itu, setiap negara itu kan memperlihatkan misalnya profil keuangan negaranya. Mereka industrinya apa saja. Dari situ industri timah itu menghasilkan devisa sekian ratus juta dolar. Itu artinya apa? Mereka itu mendapatkan pasokan biji timah mentah dari Indonesia. Kenapa disebutkan ini sebagai pelanggaran? Karena dalam Undang-Undang Minerba sudah tidak boleh itu ekspor mineral mentah. Baik. Iya kan? Baik. Artinya ini sudah terbukti lah. Jadi jangan cari-cari lagi. Cuma sekarang mau nggak polisi membereskan juga ke dalam. Oke, baik. Gitu. Pak Satya, Anda mungkin ingin memberikan tanggapan sedikit terkait dengan penelpon kita hari ini, Pak? Iya, saya melihat memang kita harus bekerja bersama, ya, eksekutif ataupun juga legislatif. DPR pasti punya keterbatasan karena kita bukan eksekutor, maka namanya juga DPR kan. Nah, tetapi yang mesti dilihat data atau fakta yang sudah di domain publik itu bahwa illegal mining, tadi yang dikatakan oleh Pak Marwan tadi, itu sudah jelas merugikan negara lebih daripada 250 juta ton yang tidak bertuan. Dalam arti kata begini, data daripada negara-negara pengimpor daripada mineral kita plus dengan batu bara kita pengimpor ya, negara itu bisa dilihat. Cina salah satunya gitu. Dia mendapatkan hasil mineral dan batu baranya itu dikatakan dalam tanda petik adalah Indonesia. Tetapi data daripada Kementerian SDM terhadap produksi yang diekspor sudah ada selisih. Berarti kan ini ada illegal mining nih. Ada illegal mining. Kehilangan negara sudah ada. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana eksekutif sampai di dalamnya itu adalah aparat-aparat yang sampai ke bawah turut menjaga bahwa di depan mata kita itu sudah hal yang lazim dilakukan karena data mengatakan demikian. Ya, maka tidak aneh kalau pendapatan mineral batu bara kita di dalam APBN itu sangat kecil sebetulnya dibanding dengan nilai ekspor yang sesungguhnya kita ekspor. Nah, inilah menurut saya perlu mendapatkan satu penekanan daripada pemerintah agar aparat juga ikut serta mengawasi terhadap data-data yang sudah menjadi data publik saat ini. Baik, kita juga harapkan dari legislatif kemudian mampu mendorong panja migas yang akan dibentuk begitu Pak agar segera memberantas mafia migas dan juga ini bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah selanjutnya begitu. Terima kasih Pak Satya Yudo sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk, begitu pun juga Pak Marwan. Sudah dibentuk panjanya. Oke, baik Pak.